Saya Nasra Syahrani dan di sini saya akan memaparkan materi mengenai pemilihan metode ekstraksi. Pengertian ekstraksi. Ekstraksi adalah proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut tertentu. Pemilihan metode ekstraksi ini dapat tergantung dari bahan yang akan digunakan. Misalnya kulit, akar, dan rimpang itu sebaiknya dilakukan dengan cara metode perkolasi. Selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam pemilihan metode ekstraksi. Yang pertama adalah bentuk atau tekstur bahan yang akan digunakan. Kedua, kandungan air dari sampel yang akan diekstraksi. Apakah kadar airnya telah memenuhi syarat atau tidak? Ketiga, jenis senyawa yang akan diekstraksi. Dan keempat adalah sifat senyawa yang akan diekstraksi. Pada sampel simplisia rimpang jahe, kita dapat menggunakan metode perkolasi, yaitu suatu metode ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang selalu baru, hingga semua pelarut dapat tertarik dengan sempurna. Dan umumnya, metode perkolasi ini dilakukan pada suhu kamar. Apa saja yang mempengaruhi proses keberhasilan ekstraksi dengan cara metode perkolasi? Yang pertama ada selektivitas pelarut, kecepatan alir pelarut, dan tentunya adalah suhu. Ukuran simplisia juga tidak boleh terlalu halus, karena dapat menyumbat pori-pori saringan dari alat perkolasi yang disebut dengan perkolator. Jadi, itulah tadi pemaparan singkat dari saya mengenai pemilihan metode ekstraksi. Untuk pemaparan materi berikutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, pemilihan cairan penyari atau pelarut. Dalam ekstraksi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah jenis pelarut yang digunakan. Jenis pelarut yang berkaitan dengan polaritas dari pelarut tersebut. Senyawa yang memiliki kepolaran yang sama akan lebih mudah tertarik atau terlarut dengan senyawa lain yang memiliki tingkat kepolaran yang sama. Ada beberapa syarat-syarat ideal pelarut yang digunakan dalam ekstraksi. Yang pertama, jenis pelarut yang digunakan tidak toksik dan ramah lingkungan. Yang kedua, mampu mengekstrak semua senyawa-senyawa yang ada dalam simplisia. Yang ketiga, tidak bereaksi dengan senyawa-senyawa lain yang ada dalam simplisia yang diekstrak. Pelarut yang digunakan dalam simplisia rimpang jahe adalah berupa pelarut polar seperti air, metanol, etanol, dan asam asetat. Pelarut polar cenderung universal dan lebih sering digunakan. Walaupun bersifat polar, namun tetap dapat menyaring senyawa-senyawa lain yang memiliki kepolaran yang lebih rendah. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu cara merangkai alat ekstraksi. Pertama, dipasang klem pada statit, kemudian dimasukkan sekat berpori atau kain pada dasar alat perkolator dan dilapisi menggunakan kertas saring, lalu dipasang atau dijepit perkolator pada klemnya. Simplisia rimpang jahe yang sudah ditimbang dimasukkan dalam wadah alat perkolasi hingga ke dasar alat perkolator. Kemudian di atas permukaannya dilapisi kembali dengan kertas saring dengan tujuan agar simplisianya tidak melayang. Tambahkan pelarut ke dalam perkolator dan diamkan selang 24 jam. Dibuka keran alat perkolator dan biarkan perkolator mengalir 20 tetes per menit. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, prinsip ekstraksi. Prinsip ekstraksi dari metode perkolasi adalah sebagai berikut. Serbuk simplisia dimaserasi terlebih dahulu selama 3 jam, kemudian dipindahkan dalam satu bejana silinder yang bagian bawahnya diberi sekat berpori. Cairan penyari dialirkan dari atas ke bawah melalui serbuk tersebut. Cairan penyari akan melarutkan zat aktif sel-sel yang dilalui sampai mencapai keadaan jenuh. Baiklah, materi berikutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Kelebihan dan kekurangan alat ekstraksi. Kelebihan yang pertama yaitu memiliki langkah yang lebih sederhana dibandingkan metode lainnya. Yang kedua, dengan dialiri oleh cairan penyari atau pelarut, sehingga zat
seperti mudah terdorong untuk keluar dari sel. Kekurangannya yaitu kontak antara sampel pada tidak merata atau terbatas dibandingkan dengan metode lain, dan pelarut menjadi dingin selama proses perkolasi sehingga tidak melarutkan komponen secara efisien. Jadi, kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari materi ini yaitu: pertama, ekstraksi adalah proses pemisahan bahan dan campurannya dengan menggunakan bahan bantuan pelarut yang sesuai dengan tujuan menarik semua komponen kimia yang ada dalam simplisia. Kedua, simplisia seperti kulit, akar, dan rimpang diekstraksi menggunakan metode perkolasi. Ketiga, alat yang digunakan pada metode perkolasi disebut dengan perkolator. Dan yang terakhir, jenis pelarut yang digunakan adalah pelarut polar seperti air, metanol, etanol, dan asam asetat.